Film karya sang maestro Joko Anwar ini berkisah tentang korban bom bunuh diri yang melancarkan aksinya setelah mendengar rekaman siksa kubur. Suara penyiksaan yang diduga terdengar dalam liang lahat itu sempat viral di jagat maya, tepatnya beberapa dekade yang lalu. Banyak orang yang ketakutan bahkan menangis saat mendengar suara siksa kubur dalam rekaman kaset recorder. Tak terima dengan kematian kedua orang tuanya, gadis itu mulai mencari tahu kebenaran dari rumor siksa kubur yang menakuti manusia sampai mau melakukan bom bunuh diri. Ia nekat masuk ke liang lahat bersama seorang mayat pria yang paling jahat di dunia untuk membuktikan apakah siksa kubur benar-benar ada. Akankah ia memperoleh jawaban yang diharapkan? Berikut ceritanya. Di hari yang masih pagi, keluarga kecil pemilik toko roti sudah sibuk memanggang sajian lezat berbasis tepung gandum dalam oven. Kali ini, Sanjaya membuat roti dengan bentuk yang sangat unik, yaitu meniru wujud roti buaya. Putri bungsunya langsung protes dan berkata bahwa roti sang ayah tidak mirip seperti buaya. Bikin buaya apalagi salah juga. Mirip beda. Sembari bercengkrama dengan istri tercinta Mutia, Sanjaya menegaskan jika bisnis mereka harus bisa bertahan di tengah gempuran perkembangan franchise yang merajalela. Ia selalu berinovasi pada bentuk dan rasa agar menarik minat para pembeli. Sita dan kakaknya Adil menata roti ke etalase untuk disajikan pada para pengunjung yang datang. Saat ekonomi semakin sulit, ada saja ujian yang datang. Roti Sanjaya yang terkenal enak difitnah menggunakan minyak babi. Padahal mereka tidak pernah menggunakan bahan itu. Bahkan Sita dan Adil yang bersekolah mahal terancam harus pindah ke pondok pesantren tradisional yang biayanya jauh lebih murah. Di waktu yang sama, Sanjaya dan Mutia asik mengobrol merencanakan kehidupan masa depan yang cemerlang. Aku nanti putar otak. Kita pikirin apa? Saat melangkah ke depan rumah, Mutia terhenyak melihat banyak antrian manusia yang hendak membeli roti di toko donat sebelah. Apa daya, Mutia dan Sanjaya tidak memiliki cukup modal untuk menyaingi franchise besar itu. Setelah papan toko dibuka, dua teman Adit langsung masuk untuk mengganggu pemuda itu. Sita masih sibuk membantu ayahnya dengan perbincangan yang mengena hati. Sanjaya berkata jika keutuhan keluarga adalah hal terpenting yang layak diperjuangkan. Karena mereka belum bisa menggaji karyawan lagi, Sanjaya meminta Sita untuk sigap membantu pekerjaan di toko. Melihat Adit diganggu teman sekelas, Sita langsung marah dan mengusir dua siswa SMP itu. Meski lebih tua usia, Adit cenderung pasif dan tak bisa berbuat apa-apa ketika dijahili. Berbeda dengan Sita yang sangat frontal dan pemberani. Tak berselang lama, masuk 3 orang pelanggan di mana 2 orang mengalihkan perhatian dengan melihat barisan roti di lemari. Sementara 1 orang lagi banyak bertanya pada Mutia di meja kasir. Adil tertegun melihat pria bertubuh tinggi yang berjalan santai di bawah teriknya matahari. Pria itu sibuk melihat kondisi jalan sembari mendengarkan sesuatu di headsetnya. Menyadari Adil menengok ke arahnya, pria itu pun langsung masuk ke dalam toko dan berbicara dengan Adil. Anak itu langsung menawarkan roti yang masih hangat dan fresh from the oven. Pria itu berlagak aneh dan hanya menengok kanan kiri sampai batuk sendiri. Adil bergegas memberinya minuman air putih dengan gelas yang selalu tersedia di tokonya. Pria itu menegak air dengan lahap sembari terus mendengarkan suara dari headsetnya. Ia mengeluarkan kaset yang selama ini didengarnya dan kaset itu diberikan untuk Adil. Ini saya rekam sendiri. Ia mengaku merekam sendiri suara mengerikan yang datang dari liang lahat. Nauzubillah min dzalik. Ia mengingatkan Adil agar jangan sampai terkena siksa kubur seperti leluhur yang berteriak di dalam makamnya. Ia meminta Adil untuk memerangi musuh dan mati di jalan Tuhan agar selamat dari siksa akhirat. Ia bahkan meminta Adil untuk jangan keluar rumah karena akan terjadi bahaya. Ya lu teriak duluan. Iya lembut aja. Setelah pria itu pergi, Sita memergoki pelanggan lain mengambil uang dari meja kasir. Meski Sita sempat menghalangi tangan pria itu, namun ia tak bisa menahan terlalu lama. Pria itu melenggang pergi dengan membawa uang yang berhasil dicurinya itu. Sita memberitahu sang ayah jika pria itu mencuri uang dari meja kasir. Sanjaya dan Mutia langsung keluar dari toko untuk memberi pelajaran atas perbuatan tak terpuji itu. Tiba-tiba,
Bom besar meledak di tengah kerumunan yang membuat tubuh Mutia serta Sanjaya ikut terpental jauh. Sore harinya, Sita dan Adil masih berada di rumah sakit kepolisian untuk memberi keterangan. Berita di radio ramai membicarakan kejadian bom bunuh diri yang dilakukan oleh pria berusia 30 tahun. Ternyata Adil sempat berbicara dengan pria itu yang memberinya kaset berisi rekaman suara siksa kubur padanya. Polisi menanyakan apa saja yang dikatakan pria itu pada Adil. Karena masih syok berat, Adil tak bisa mengingat banyak dan tetap menyimpan kaset itu di tangannya. Sita mengambil kaset itu dari tangan Adil dan melenggang pergi untuk pulang ke rumah. Adil tak siap menjalani hidup sebagai anak yatim piatu. Ia berteriak kencang jika bapak ibunya telah mati. Sita tetap nekat pergi melintasi lorong panjang yang dipenuhi dengan mayat korban teroris. Sebelum ketahuan polisi, ia bergegas lari melompati kantong mayat yang masih mengalirkan darah segar. Karena terlalu terburu-buru, kaki Sita terpeleset darah kental yang licin dan ia mengambil kaset itu lagi dan lari pulang meski potongan kepala mayat terpampang di depan mata. Sita bersikeras untuk mencari tahu alasan pria misterius itu melakukan bom bunuh diri. Ia mendengarkan kaset itu yang ternyata 2 bulan cepat berlalu. Setelah rumah mereka dijual oleh sang paman, Adil dan Sita kini bersekolah di pondok pesantren tradisional. Siang itu, Ustazah Ningsih menegaskan tentang kehidupan di alam barzah. Alam barzah merupakan tempat penantian manusia menunggu hari kiamat tiba yang dikenal sebagai alam kubur. Malaikat Munkar dan Nakir akan menanyai manusia yang baru saja memasuki alam barzah tentang Tuhan, Nabi, dan Rasul serta amalannya selama hidup. Manusia yang tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat akan mendapat siksaan. Ustazah Ningsih menjelaskan siksaan yang akan diterima manusia antara lain dihimpit sampai hancur, dicabik ular, dan dihantam palu gada. Sita bertanya, jika di neraka manusia mendapat siksaan, lantas mengapa di alam kubur juga merasakan siksa? Ustazah Ningsih menegaskan jika adanya siksa kubur sudah tertulis di Al-Quran dan hadis, lantas tak ada keraguan sedikit pun tentangnya. Sita kembali bertanya, mengapa agama suka menakut-nakuti orang? Saya sering ketemu orang seperti kamu. Ustazah Ningsih berusaha untuk mendekati Sita dengan cara yang berbeda karena Sita tak sama seperti santri lainnya. Ia memohon pada Sita agar tetap berpegang teguh pada agama dan mempercayai apa yang harus dipercaya. Bisa dicabut malaikat atau diledakin sama orang yang takut disiksa malaikat. Tampaknya Sita masih menyimpan trauma mendalam atas kematian kedua orang tua. Ia masih ingat betul pelaku bom itu adalah pria yang takut dengan cerita siksa kubur hingga menjadi terlalu fanatik dan mencelakai orang banyak. Ustazah Ningsih terdiam dengan bibir yang keluh. Selesai kajian, Sita berlari menembus hutan hanya untuk merajut rindu pada kakak kandungnya, Adil. Sita bersikeras mengajak kakaknya untuk kabur ke kota. Ia sudah mempelajari desa pesantren yang dikelilingi hutan dan juga lembah. Hanya ada 2 jalan keluar dari pesantren itu, di mana jalur timur mereka harus melewati gerbang dengan banyak penjaga atau lewat jalur barat yang membentang terowongan angker terlarang. Adil sempat memperingatkan Sita agar jangan nekat melintasi terowongan itu. Namun, keteguhan hati Sita untuk membuktikan kebenaran siksa kubur itu membawanya ke dalam situasi berbahaya. Tubuh Adil gemetaran menatap lubang terowongan itu. Ia berkata jika di dalam terowongan itu terdapat sosok hantu dengan mata yang besar dan mulut menganga lebar. Siapapun yang melihat hantu terowongan tak akan bisa keluar lagi untuk selamanya. Sita tetap berjalan mendekati terowongan itu tanpa gemetar. Ia menunjukkan uang satu-satunya yang ada di saku seragam. Ia meyakini uang 50.000 itu cukup untuk bertahan di kota. Adil mempertanyakan jalan pikiran Sita untuk apa mereka mengetahui kebenaran tentang siksa kubur yang sama sekali tak ada artinya bagi kehidupan saat ini. Sita, terus apa? Sita berbalik arah dan berjalan cepat menuju sang kakak. Ia menegaskan jika siksa kubur itu hanya cerita palsu. Kedua orang tua bukan dibunuh oleh orang jahat yang menyembah setan, melainkan dibunuh oleh maniak yang percaya agama sampai takut terkena siksa. Mereka berdua pun masuk ke dalam terowongan yang gelap dan panjang.
Adil menyalakan senter yang ia bawa dari rumah sebelum pindah ke pesantren. Semakin mereka berjalan memasuki terowongan, Adil mulai mengeluh sesak nafas. Ternyata Sita merasakan hal yang sama karena terowongan lembab itu tak memiliki banyak oksigen. Kondisi yang gelap gulita membuat mereka saling terpisah satu sama lain. Apalagi senter Adil mati kehabisan baterai. Jarak yang dekat terasa sangat jauh di kegelapan yang amat pekat. Mereka saling mencari dan menyahut nama berdua. Sita mencari keberadaan Adil hingga kakinya tak sengaja menabrak sesuatu. Ternyata Sita lari kembali ke pondok pesantren dan tidak berhasil menemukan Adil bahkan sampai keluar terowongan. Tak disangka, Adil melapor ke pengurus untuk mencari keberadaan Sita yang terperangkap di dalam terowongan. Nasib baik masih berpihak ke Sita yang bisa keluar dengan mudah. Ustazah Umayyah membawa santriwati itu ke ruang guru untuk mendapat hukuman jilbab merah. Karena melanggar aturan, Sita harus mengenakan jilbab merah seharian dengan bawahan putih yang membuatnya tampak seperti bendera berjalan. Sembari memakai jilbab merah itu, Ustazah Umayyah memberi banyak wejangan agar Sita tidak bersedih di tengah keterpurukan. Nasnya, Sita kangen banget. melihat Sita menangis karena rindu pada orang tuanya, Ustazah Umayyah melepas jilbab merah itu dan menggantinya dengan jilbab putih. Ia merasa tak pantas untuk menghukum seorang anak yang baru saja kehilangan orang tua dalam peristiwa mengerikan. Sita bertanya tentang sosok Ismail yang menjelma jadi hantu di terowongan. Umayyah belum sempat menjawab hingga Ustaz Ningsih masuk ke ruangan dan langsung mengganti jilbab Sita. Berbeda dengan Umayyah, Ningsih jauh lebih ketat soal aturan dengan tujuan untuk menyelamatkan masa depan para santri agar lebih hati-hati dalam bersikap. Sepulang mengaji, para santri berjalan ke asrama dan melewati jalan sempit ujung desa. Mobil mewah melintas di depan mereka hingga terpaksa menghentikan perjalanan. Di dalam mobil itu duduk seorang konglomerat yang membangun pondok bernama Pak Ilham. Pria itu dikenal sebagai orang baik dan dermawan. Tampaknya sang pemilik pondok hendak berkunjung untuk urusan tertentu. Sesampainya di asrama putri, Sita tak langsung tidur karena mereka masih harus menghafal Al-Quran. Saat fokus membaca surat Al-Mulk, terdengar suara Ustazah Ningsih yang berteriak memanggil Umayyah. Mereka membicarakan hal yang rahasia namun tampak sangat genting. Sita menyelinap keluar ruangan untuk mendengar pembicaraan dua ustazahnya itu. Ternyata Umayyah hendak menghentikan praktek kejahatan yang selama ini disembunyikan pesantren. Ningsih membujuk Umayyah untuk tetap diam bagaimanapun pria itu sudah banyak menyumbang jasa pada anak-anak. Umayyah mengingatkan kembali tentang Ismail setelah siang tadi Sita dihantui oleh sosok santri yang telah lama mati. Ningsih terdiam mendengar nama itu. Umayyah bertanya siapa yang malam ini dibawa ke tempat pria itu. Ningsih lirih menjawabnya. Adil, kakaknya santriwati Sita. Sita berlari kencang mengetahui sang kakak dalam bahaya. Ia pun masuk ke rumah utama pemilik pondok di mana kakaknya duduk menunggu di ruang tamu. Sita yang berusaha menyelamatkan kakaknya itu dihadang oleh dua penjaga yang berbadan besar. Tubuh Sita didorong sampai jatuh hingga ia menggunakan segala cara untuk membawa Adil keluar. Sita menyodorkan uang Rp50.000 agar dua penjaga itu mau disuap. Naasnya, Adil diseret masuk ke dalam kamar sementara Sita digotong menuju ke ruang hukuman. Ia dikunci di dalam gudang semalaman tanpa persediaan makanan dan minuman. Meski kondisi terhimpit dengan bertubi-tubi, Sita tak pantang menyerah. Ia sempat menggunakan kayu untuk melepas papan yang menghalangi jendela. Naasnya, kayu itu remuk hingga kuku jarinya terkelupas. Ia melepas jilbab merah lalu mengikatnya di papan dan dengan tubuh dan hati penuh luka, Sita bersiap untuk menghadapi segala tantangan saat kabur dari tempat penghakiman. Ternyata malaikat datang tepat pada waktunya. Ustazah Umayyah sudah mengemasi barang pribadi Sita dan menyisipkan uang di dalamnya. Ia membantu Sita untuk kabur dari pesantren agar bisa menemukan apa yang dicari. Sita memeriksa dua benda penting dalam hidupnya, yaitu foto keluarga dan kaset rekaman siksa kubur.
Setelah menemukan 2 benda di dalam tasnya, ia bergegas pergi. Ustazah Umayyah sempat mengucapkan maaf atas apa yang pernah terjadi dalam hidup Sita dan apapun yang akan terjadi esok hari. Setelah berlari menuju ke jalur mobil, Sita menunggu kendaraan itu melintas. Sopir mobil itu turun untuk memeriksa siapa yang melempar kaca depan. Sita bergegas membuka pintu mobil dan menyeret kakaknya keluar. Saat itu, Adil masih syok berat, namun hidupnya terlalu sibuk untuk memikirkan penderitaan. Sita kembali mengajak Adil untuk melewati terowongan terlarang. Kali ini mereka harus menghadapi kegambangan hidup yang bukan sekedar main-main. Kengerian siang tadi harus diulang kembali dalam malam buta. Mereka berjalan memasuki terowongan sambil bercengkrama. Sita bertanya apa yang dilakukan mereka terhadap Adil. Pemuda itu hanya menunduk malu, tak sanggup menjelaskan. Seketika itu, suara gema tangisan menggetarkan kaki mereka berdua. Sita tak mau ditakut-takuti lagi dengan segala tahayul yang tak masuk akal logika. Ia berkata jika suara itu hanya binatang yang kelaparan. Ia pun tak percaya adanya hantu karena banyak orang jadi gila karena memikirkan hal yang di luar akal. Sita menyeret tangan Adil untuk tetap melangkah maju demi mendulang kebebasan hidup yang sesungguhnya. Sita terenyak merasakan tangan Adil yang sangat dingin. Rupanya Sita gemetar ketakutan hingga senter di tangannya jatuh ke tanah. Ia berusaha mencari tahu siapa sosok iblis yang mengganggu hajat terbesarnya itu. Ternyata Sita lari ke belakang untuk mencari Adil, sementara setan yang mengaku sebagai Ismail itu menjerit minta tolong. Begitu menemukan sang kakak, Sita merengkuh tangan itu dan menyeretnya lari melintasi sosok mengerikan di sana. Puluhan tahun berlalu, Sita kini bekerja sebagai suster di panti Jawa yang merawat para lansia hingga akhir usia. Hari itu, Pak Ganda, salah satu lansia di panti jompo, baru saja meninggal dunia. Sita mengurus jasad pria itu bersama lansia lain bernama Nenek Juwita. Meski sudah lansia, kemampuan supranaturalnya tidak pernah lekang dimakan usia. Nek Juwita masih bisa melihat hantu dan berkata jika arwah Pak Ganda sedang berdiri di sampingnya. Juwita meminta Sita untuk memakamkan Pak Ganda secara Islam karena pria itu tidak memiliki sanak saudara. Ia menyanyikan lagu Belanda yang sering didengar Pak Ganda saat masih kecil dulu. Juwita mengaku bisa berkomunikasi dengan arwah di mana Pak Ganda ingin mendengarkan lagu itu lagi agar bisa tenang di alam baka. Sita membereskan kamar Pak Ganda yang dipenuhi dengan sederet prestasi membanggakan di bidang akademik. Tampaknya pria itu adalah rektor kesepian yang mati pun sendirian. Sita melenggang pergi untuk meminta bantuan Adil yang kini bekerja sebagai pemandi jenazah. Sepulang dari tempat Adil, ia kembali ke panti untuk melanjutkan pekerjaan. Pak Pandi sudah berdandan rapi bersama istrinya Nani untuk plesir sehari. Namun karena Pak Ganda baru saja meninggal dunia, ia mengurungkan niat untuk liburan. Bu Nani sempat ngambek karena ia sudah berdandan sangat cantik. Sita membantu Pak Pandi untuk membujuk istrinya agar liburan mereka digantikan esok hari. Cincin Bu Nani sempat terlepas dari jarinya yang mulai berkerut. Sita buru-buru mengambil cincin itu dan meminta Bu Nani untuk istirahat di panti. Hussein antusias melihat putrinya di TV hingga catur yang ia mainkan berserakan di lantai. Meski kakinya pincang membekas luka, Suster Lani buru-buru membantu Sita untuk mengambil buah catur itu. Hussein sempat menyindir pekerjaan Sita yang seharusnya masuk ke program talk show putrinya di televisi. Saat itu, bintang tamu talk show adalah wanita bersama anjing peliharaannya. Hussein berkata jika memelihara hewan saja bisa masuk TV, maka Sita yang bekerja memelihara lansia harus diundang di televisi juga. Dari kejauhan terdengar suara pria berteriak memanggil Sita. Lani menggudarkan kerjanya itu jika Pak Wahyu sudah kangen berat. Lani sampai bertanya jampi-jampi apa yang digunakan Sita sampai lansia konglomerat itu tak bisa lepas darinya. Sita melenggang pergi meninggalkan segala omong kosong yang dikatakan Lani. Pak Hussein, Hadi dan Pandi sampai melongo mendengar ucapan Lani tentang berhubungan dengan lansia. Sesampainya di kamar Pak Wahyu sudah ada 2 anaknya yang bernama Inayah dan Amar.
Pak Wahyu meminta kedua anaknya untuk pergi dan jangan membujuknya pulang ke rumah lagi. Suster Sita membantu Pak Wahyu dan berkata bohong jika hari itu ada jadwal pemeriksaan ke ruang dokter. Inayah protes meminta dokter untuk datang ke kamar ayahnya. Sita menegaskan jika kondisi Pak Wahyu masih sehat dan dianjurkan untuk lebih banyak bergerak dan berjalan menuju ke ruang dokter. Wahyu berdem sembari mengungkapkan keluh kesahnya pada dua anak. Ia selalu diperlakukan seperti orang sakit saat berada di rumah. Itulah yang membuat Wahyu tidak betah tinggal bersama anak-anak. Meski dibujuk dengan halus, pria itu tetap tak mau pergi dari panti. Ia justru berkata jika anak-anak membenci dirinya sama seperti dirinya yang juga membenci anak cucu. Setelah Inayah dan Amar pergi, Sita menegaskan pada Pak Wahyu jika dirinya tak akan membantu jika harus berbohong lagi. Pak Wahyu menegaskan jika Sita tidak berbohong karena sore nanti dirinya memang ada jadwal periksa ke dokter. Sambil mendengarkan lagu Bengawan Solo, ia meminta Sita untuk membuatkan teh hangat karena Pak Wahyu tidak suka dengan teh buatan orang lain. Sita pun datang melenggang ke dapur hingga Inayah dan Amar datang mengganggu. Mereka menuduh Sita sebagai wanita penggoda yang hendak menguasai harta ayahnya. Sita dengan keras menegaskan jika dirinya bukan wanita murahan yang mendambakan harta ataupun kekayaan. Ia bisa dengan mudah membujuk Pak Wahyu pulang ke rumah dan meminta kembali ke panti jompo. Ia bisa dengan mudah membujuk Pak Wahyu pulang ke rumah dan memintanya kembali ke panti jompo. Namun semua yang ia lakukan tidak bisa dibeli dengan uang. Ia meminta Inayah untuk bersujud mencium kakinya. Berlutut dan cium kaki saya. Mulut besar Inayah dan Amar berhasil dibungkam hingga melenggang pergi dengan rasa malu. Sita masuk ke kamar Pak Wahyu untuk menyajikan teh hangat pesanannya. Ternyata pria itu menangis sesenggukan seperti anak kecil yang ingin bertemu ibunya. Saat melihat Sita, Wahyu bingung karena ia hilang ingatan. Sita menjelaskan jika dirinya adalah perawat yang merawat Pak Wahyu. Ia membimbing pria itu untuk tidur sejenak dan merekam kondisi Wahyu yang menangis terseduh. Malam harinya Sita memperhatikan semua rekaman Wahyu yang sedang menangis pilu. Obsesinya terhadap siksa kubur masih terus membayangi. Sita mendengarkan berbagai ceramah membahas tentang dalil itu. Seorang ahli berkata, ketika manusia mati akan ada beberapa saat di mana kesadaran masih tertinggal. Dalam kondisi sekarat itu, manusia akan mengingat sensasi yang paling mengena di sepanjang hidupnya. Sementara ahli lain berkata, jika manusia bisa melihat hantu, maka mereka sedang berhalusinasi karena otak kekurangan oksigen. Mendengar penjelasan itu, Sita semakin yakin penampakan di terowongan malam itu hanya halusinasi semata. Bersama dua rekannya, Adil membagikan jenazah Pak Ganda sesuai permintaan dari Sita. Membersihkan kotoran yang keluar dari lubang jenazah menjadi hal paling berat dalam pekerjaan Adil. Ia berkata saat sebelum matinya kelak, ia hendak nongkrong dulu di kamar mandi untuk buang air besar. Selesai memandikan jenazah, Adil membawa jasad itu ke kuburan bersama Pak Sita yang sudah menunggu di dalam mobil jenazah. Sita berkata Pak Ganda adalah orang yang baik dan tidak memiliki rahasia kelam dalam hidupnya. Ia yakin jasad Pak Ganda tidak akan mendapat siksa setelah dimakamkan nanti. Adil mengurung tanah ke liang lahat sembari menasihati Sita untuk mengakhiri obsesinya tentang siksa kubur. Ia berpikir adiknya sudah gila jika ingin membuktikan hayalan masa kecilnya itu. Ternyata Sita menanggapi rekaman siksa kubur dengan sangat serius. Ia tak mau ada orang yang tersesat lagi sampai ketakutan sendiri dan melakukan pembunuh diri. Ia hendak membuktikan pada dunia jika siksa kubur itu hanya bualan semata. Adil mengingatkan kembali soal penampakan hantu di terowongan. Sita berdalih jika mereka berdua sama-sama mengalami halusinasi karena kekurangan oksigen dan hantu itu tidak pernah ada. Sita muak dengan doktrin agama yang sering menakut-nakuti hingga membuat orang melakukan hal gila. Adil ngeri sendiri melihat sikap adiknya yang bermain-main dengan agama. Sita melenggang pergi ke makam seorang pembunuh berantai yang kuburannya baru ditemukan Sita 10 tahun lalu. Sita sudah meninggalkan kamera di kuburan lawas itu namun tak bisa mendengar suara siksa kubur di sana. Sita berniat untuk membuktikan sekali lagi pada orang lain yang ia tahu perbuatan jahatnya.
Ia berencana untuk memakamkan orang itu tepat di samping makam sang teroris. Orang yang paling kejam yang pernah ia kenal seumur hidupnya, namun ia belum bisa menceritakan semuanya pada Adil. Malam harinya, Sita membuka artikel tentang penangkapan pembunuh berantai bernama Imas Bet yang tewas puluhan tahun lalu. Pria itu mati ditembak polisi saat melancarkan aksi bejatnya. Mas Bet diduga adalah Ismail yang berhasil kabur dari pesantren dan hidup liar dari kejamnya perkotaan. Sementara pelaku bom adalah buruh pabrik bernama Afrizal yang mengaku berhasil merekam suara siksa kubur. Afrizal berkata merekam suara siksaan itu dari makam Imas Bet, pembunuh yang mati ditembak polisi. Sita menangis teringat sosok ayah dan ibunya dulu. Ia masih bisa merasakan pelukan hangat saat bersama kedua orang tua. Hingga pria tak dikenal itu datang mencuri uang mereka. Skenario kematian Sanjaya dan Mutia sedikit berubah di ingatan Sita dan kian memudar. Sita membayangkan Adil berkata ada bom di luar toko, namun semua sudah sangat terlambat. Meski banyak skenario yang terbayang di otaknya, Sanjaya dan Mutia tidak akan bisa hidup kembali. Di tempat lain, Adil diusir oleh Lala, istri tercinta. Lala muak karena tidak diberi nafkah lahir maupun batin. Adil lebih suka bergumul dengan mayat hingga mengidap nekrofilia, jenis penyimpangan seksual yang membuat pengidapnya menikmati berhubungan intim dengan mayat. Lala meminta cerai dan mengusir pria itu agar mencari tempat tinggal lain. Di waktu yang sama, Sita terenyah mendengar tangisan Pak Wahyu di dalam kamar. Ia memasuki kamar itu untuk menanyakan apa yang terjadi. Pak Wahyu menyalakan kamera ke arahnya dan bertanya apakah Sita penganut agama karena tidak mau berbohong. Sita menegaskan jika ia hanya menjalankan sesuai nurani. Pak Wahyu menegaskan bahwa nurani adalah pandangan moral yang berdasar pada sistem nilai para penganutnya. Sistem nilai yang dianut oleh Pak Wahyu sendiri adalah menghalalkan kebohongan, mencuri, dan juga membunuh. Mencuri, bahkan membunuh. Ia bisa melakukan apapun yang diinginkan tanpa menanggung konsekuensi hanya dengan mengecoh hukum yang dibuat manusia. Sita bertanya apakah Pak Wahyu tidak percaya dengan adanya siksa kubur. Pria itu menegaskan keraguannya pada dunia setelah kematian. Ia menjelaskan jika siksa kubur selalu mengarah ke fisik sementara tubuh manusia telah mati rasa. Bahkan ada di antara mereka yang suka disiksa, yaitu para pengidap masokis. Pak Wahyu menegaskan bahwa apa yang dia lakukan sebagian tidak sesuai dengan nilai orang banyak, namun sebagian lainnya ia juga banyak melakukan kebaikan. Sita melontarkan ucapan menohok di mana ia sudah mengetahui jati diri Pak Wahyu yang sebenarnya. Ia menegaskan jika dirinya dulu adalah mantan santriwati di pesantren yang dibangun Wahyu. Dan kakak Sita adalah satu dari 50 korban pencabulan yang dilakukan Wahyu malam itu. Pria itu mengecoh peraturan undang-undang dengan berganti nama dari Ilham Sutisna menjadi Wahyu Sutama. Adil yang diusir istrinya pergi ke panti jompo untuk menemui Sita. Tak disangka ia mendengar semua percakapan itu hingga teringat dengan pelecehan seksual yang dialami saat mondok dulu. Ia masuk ke dalam ruangan dengan gemetaran karena takut melihat wajah pria itu lagi. Adil langsung membekap leher Wahyu dengan sangat erat untuk melampiaskan segala kebenciannya itu. Sita meminta Adil untuk berhenti karena keributan yang terjadi bisa membangunkan para pasien lansia. Wahyu mengaku masih ingat dengan wajah Adil kecil dengan kisah kedua orang tua mereka. Sita mengungkapkan tujuan hidupnya adalah untuk melihat siksa kubur yang menimpa Wahyu di dalam liang lahat. Jika Wahyu tidak mendapat siksa, maka agama itu hanya sebuah hayalan. Wahyu memberikan ceramah singkat bahwasanya siksa kubur itu muncul dengan cara berbeda-beda tergantung dari hal yang paling ditakuti sang jenazah. Wahyu bertanya apa yang paling ditakutkan oleh Sita. Ia meyakini bahwa Sita paling takut jika cerita tentang siksa kubur itu benar adanya. Sementara yang paling ditakuti Wahyu adalah kebingungan yang tak berkesudahan. Ia sendiri sudah merasakannya meski belum masuk ke kuburan. Ia mengambil pistol dari rak meja untuk membantu Sita mencapai tujuan hidupnya. Pak Wahyu berteriak kencang memanggil teman-teman lansianya untuk menyaksikan. Sambil nyanyi Bengawan Solo, ia pun
Keluarga Pak Wahyu tak mau kematian bunda pria itu diketahui publik dan meminta pihak panti untuk mengurus semuanya. Adil yang dulu pernah jadi korban kejahatan seksualnya kini harus mencuci bagian kemaluan pria itu. Ia sampai muntah-muntah teringat hal buruk yang dilakukan semasa hidup. Sore harinya, Adil dan Sita sudah bersiap di kuburan untuk merekam kejadian di dalam siksa kubur yang menimpa Wahyu. Sita melepaskan jaketnya dan masuk ke dalam lubang mayat itu. Adil sudah meminjam handycam dengan baterai yang lebih awet semalaman untuk merekam daripada menggunakan ponsel. Ia mengubur Sita bersama Pak Wahyu dan meletakkan pipa sebagai lubang udara. Sita meminta Adil untuk menunggu tak jauh dari makam. Adil menangis sembari berkata baru kali ini ia melihat Sita ketakutan. Tampaknya gadis itu juga takut pada kematian. Setelah siap, Adil menutup lubang itu dengan kayu dan tanah. Sita langsung menyalakan kamera lengkap dengan infrarednya. Karena masih sore, belum terjadi suatu apapun di sana. Saat langit mulai petang, Adil masih setia menunggu di samping kuburan. Tubuhnya terasa letih dan kelelahan. Dalam kondisi mengantuk, seekor ular terlihat melintas di sampingnya. Sita merekam ke arah lubang pipa dan melihat ada ekor ular di sana. Adil ternyata melihat ular yang pergi menjauhinya. Sita meletakkan kamera di samping kepala hingga akhirnya ketiduran. Keesokan paginya, Adil membuka makam hingga Sita terbangun dari tidur lelap. Sita memutar kembali rekaman semalam di mana tidak terjadi siksaan apapun pada jasad Pak Wahyu. Ia merasa sedikit lega karena ternyata ketakutan yang selama ini tertanam di dalam hati manusia hanya tipuan semata. Sita bersikeras hendak menyebarkan video pembuktian itu pada publik bahwa siksa kubur tidak pernah terjadi. Adil menyerahkan SD card bernama Wahyu sembari memperingatkan Sita akan adanya banyak orang yang marah pada mereka. Sembari menunggu jadwal syuting, Sita melakukan aktivitas seperti biasa di panti jompo. Mesin cuci sebelah selalu berputar sendiri jika kabelnya tercolok ke listrik. Sita juga memandikan tubuh Pak Hadi dan menidurkan Pak Hussein. Sita pun meminta bantuan Pak Hussein untuk membawanya masuk ke TV. Karena putri Pak Hussein adalah host terkenal, Sita pun berhasil menarik perhatian media. Ia menjadi bintang tamu dalam program acara talk show yang dibawakan oleh Hana. Sita menjelaskan tentang latar belakang hidupnya yang ditinggal mati kedua orang tua sebagai korban bom bunuh. Afrizal, pelaku pengobaman itu takut dengan cerita siksa kubur dan mati sebagai syuhada agar tidak terkena siksa di alam matinya. Ia hendak membuktikan jika siksa kubur hanya cerita legenda yang tidak benar adanya. Ia meminta sang produser untuk memutar rekaman, anehnya rekaman itu hanya berupa gambar tak bergerak. Sita marah besar dan menuduh produser TV mengganti SD card-nya. Sang produser sampai berteriak jika SD card itu benar milik Sita dan mengembalikannya. Kapan mereka kesini? Dibayar berapa kalian? Itu memory card yang kamu kasih. Seorang penonton sampai meneriaki Sita sebagai tukang tipu yang jauh dari ajaran agama. Ia melaknat sang penista agama dan meminta Sita untuk diam jika tidak mengerti soal keyakinan ataupun kepercayaan masyarakat. Sita langsung menyambangi Adil dan menuduhnya mengganti isi SD card-nya. Adil sama sekali tak mau mengaku dan berbalik menuduh Sita sebagai pembunuh karena memberitahu ayah tentang pencuri uang. Sita yang menyebabkan orang tua mereka keluar dari toko dan mati terkena ledakan. Sita berbalik menyalahkan Adil yang tidak menahan ayah dan ibu sementara Adil tahu akan ada bom yang meledak. Adil muak dengan sikap egois Sita yang memanfaatkan panti jompo itu untuk mencapai tujuan hidupnya sendiri dan bukan tulus merawat mereka. Sita kembali ke panti sembari mengunggah foto kedua orang tuanya. Ia menangis sendiri di kamar sembari mengenang masa-masa indah saat kecil dulu. Anehnya terdengar suara teriakan Pak Wahyu yang memanggil Sita dari dalam kamar. Sita berjalan menuju ke kamar kosong itu untuk memastikan apa yang terjadi. Kamar itu tampak kosong tanpa penghuni dengan lampu yang selalu padam. Nasnya suara itu kembali terdengar dan sosok mengerikan yang berdiri di sudut jendela pun menghilang dalam sekejap mata. Sita menghampiri ke arah jendela dan Sita semakin kebingungan dengan apa yang terjadi, namun tiba-tiba
Bu Nani menangis menghampiri Sita sembari berkata jika suaminya berselingkuh. Sita bergegas pergi menuju ke kamar Suster Lani yang ternyata Pak Pandi sedang sibuk minum susu hingga terperanjat melihat pintu terbuka lebar. Ia berjalan keluar kamar dan meminta maaf pada istrinya. Nani sama sekali tak menyangka jika Pandi bisa bertindak keji. Selama 50 tahun bersama, Pandi tidak pernah melakukan hal gila. Nani semakin histeris begitu mendengar kata maaf dari mulut Pandi. Perselingkuhan itu ibarat pukulan besar bagi setiap wanita kecuali Lani. Sita membujuk Pak Pandi untuk tidur di kamar bekas Pak Wahyu. Pak Pandi sempat menolak karena kamar itu bekas orang mati. Sita menegaskan bahwa semua kamar di panti jompo memang bekas kamar dari orang yang sudah mati. Nani yang dunianya sedang hancur berjalan kembali ke kamarnya. Tak terasa air kencing mengucur deras membasahi pakaian. Ia mencuci bajunya sendiri di mesin cuci sembari mengusap cincin di jarinya. Karena Nani adalah wanita ceroboh, ia sampai kehilangan cincin pernikahan itu saat mencolokkan kabel. Ia mengira cincin itu masuk ke dalam mesin. Selesai mencuci, Nani masih mencari cincin pernikahannya di dalam mesin cuci tanpa mencabut kabel listriknya terlebih dahulu. Tangan Nani tak sengaja memencet tombol on hingga mesin itu berputar sangat kencang. Sebagai lansia, Nani kesulitan untuk menyelamatkan diri. Ia menahan kepalanya agar tidak ikut berputar, namun rambut panjang itu terjerat ke ujung mesin. Pipa besi itu tertahan oleh jeratan rambut Nani, namun mesin masih menyala hingga terdengar bunyi hentakan. Seketika itu, wanita itu mati dengan cara yang paling mengenaskan di muka bumi. Pak Pandi menangis histeris saat jasad istrinya dievakuasi polisi. Lani yang menjadi penyebab keretakan hubungan Pandi dengan istrinya ikut bergidik ketakutan. Sita mendengar suara Pak Wahyu memanggil dari tempat laundry. Ternyata Sita terbangun mendengar tangisan Pak Pandi yang meratapi kepergian istri tercinta. Aku sudah bilang dia itu selondra, ceroboh. Pak Pandi menegaskan jika ia sudah memberitahu Sita tentang kecerobohan istrinya, namun Sita tetap memisahkan mereka berdua hingga terjadi peristiwa maut yang merenggut nyawa Nani. Pandi menuturkan keinginan terdalam untuk minta maaf pada Nani agar hidupnya bisa tenang. Sita menemui Juwita untuk membantu Pandi dalam menggapai keinginan itu. Akhirnya Juwita mau melakukan ritual pemanggilan arwah. Mereka duduk melingkari meja dan Sita dipaksa untuk ikut serta. Mereka mengikuti instruksi dari Juwita untuk saling berpegangan tangan. Saya memanggil jiwa-jiwa yang masih belum. Pak Hadi terhenyak dan berkata jika arwah Pak Ganda duduk di sebelah Pak Pandi. Pak Pandi bisa melihat penampakan Ganda yang tampak lebih muda. Juwita masih sibuk memanggil Nani hingga tubuhnya mulai lemah dan lilin berkedip terhempas angin lembut. Juwita kerasukan arwah Nani yang memanggil Pandi dengan suara lirih. Pandi langsung meminta maaf dan memohon ampun pada istri tercinta. Nani mau memaafkan Pandi dengan satu syarat, yaitu Pandi harus membunuh wanita selingkuhan itu. Kamu bunuh perempuan penggoda kamu itu. Sita berteriak memanggil Juwita dan berkata jika semua itu tidaklah benar. Juwita meminta Sita untuk melihat bukan dengan mata, melainkan dengan rasa percaya. Jika Sita percaya, maka Sita bisa melihat yang selama ini mereka lihat dan rasakan. Percaya, Suster Sita. Sita menutup kedua mata yang membuatnya takjub melihat dunia di balik kulit penutup mata. Ia pun menggunakan mata batin untuk memperhatikan ke sekitar meja dan ternyata Percaya, Suster Sita. Sita membuka tirai jendela dan meminta semua orang untuk bersiap-siap makan siang. Juwita yang kerasukan setan memanggil Sita dengan menggunakan suara adil. Aku takut, Sita. Ia terhenyak mendengar suara Adil yang memohon agar Sita menolong Ismail. Adil hendak memandikan jasad seorang pria dengan gamis panjangnya. Setelah menanggalkan pakaian pria itu, Adil pergi ke loker untuk menyiapkan segala peralatan perang. Ia menyembunyikan SD card asli milik Sita yang selama ini disimpannya sendiri.
Tak berselang lama, terdengar suara loker diketuk, namun saat dibuka, loker itu tak berisi apapun juga. Kini pintu berganti diketuk. Adil membuka pintu yang juga tak ada siapapun di sana. Ia terpaksa mengunci pintu itu agar tidak diganggu saat mulai bekerja. Adil membuang SD card milik Sita agar tidak menjadi masalah di masa depan. Setelah mengunci lokernya sendiri, Adil melihat satu apron miliknya. Setelah siap bertempur, Adil pun balik badan menuju ke tempat pemandian mayat. Naasnya sosok itu menghilang entah kemana. Adil melepaskan apron dan berusaha membuka pintu yang kuncinya macet total. Mayat itu berjalan kian kemari hingga membuat Adil ketakutan. Karena pintu tak bisa dibuka, ia terpaksa sembunyi di dalam loker dan mengunci diri di sana. Setelah menunggu sosok itu pergi, tiba-tiba mayat itu muncul di depan mata dan... Di waktu yang sama, Sita dan Lani masih sibuk mencuci perlengkapan panti. Karena Sita tidak percaya dengan agama, Lani bertanya tentang dosa dan pengampunannya. Sejak kecil, orang tua Lani sudah tiada sama seperti Sita. Ia senang karena Pandi memuji dirinya sebagai gadis yang cantik. Pak Pandi bilang katanya aku cantik. Tak disangka Pak Pandi mengamuk dengan pisau untuk membunuh Lani seperti keinginan arwah Nani. Sita langsung membawa Lani ke ruangan lain dan mengunci pintu dapur seketika itu. Sita hendak memanggil ambulan namun Lani mencegahnya. Lani mengaku sudah lelah menjalani hidup di dunia dan... Para lansia berkata jika Lani adalah pezina yang pantas dihukum mati. Pak Hadi berkata jika siksa kubur itu ada dan ia tidak mau disiksa. Ia menuju ke sebuah arah di mana Sita bergegas menuju ke sana. Ternyata pemberitaan di TV ramai membicarakan rekaman siksa kubur yang diinisiasi oleh Sita sendiri. Setelah menjadi bintang tamu di acara talk show, apa yang dilakukan Sita menginspirasi banyak orang hingga mereka beramai-ramai ke kuburan untuk merekam siksa kubur. Bahkan seorang remaja mengaku berhasil merekam kejadian siksa kubur dan disebar ke media maya. Misi Sita untuk membuktikan kebohongan berhasil dipatahkan dengan sendirinya. Ia tak terima dengan semua itu dan berlari keluar ke panti untuk menggaungkan kebenaran. Ia bersikeras hendak ke kuburan Pak Wahyu lagi untuk merekam yang terjadi di dalam sana. Naasnya kondisi kota malam itu carut-marut penuh ketakutan akan datangnya siksa kubur. Sita bergegas menggali makam Pak Wahyu, namun jasad pria itu menghilang dari dalam tanah. Sita terjatuh dalam makam, di mana tanah di atasnya mulai longsor hingga tubuh Sita terkubur hidup-hidup. Ia berteriak kencang meminta tolong sembari terus menggali dengan tangan kosong. Setelah menemukan secercah cahaya, Sita merangkak melewati lubang tanah itu dan... Anehnya, Sita kembali berada di terowongan Ismail yang gelap pengap dan mengerikan. Sita berusaha untuk menyadarkan diri dan bergumam jika ia sedang berhalusinasi. Ia sempat bingung hendak mengambil arah yang mana, namun ujung manapun selalu akan ada jalan keluarnya. Sita berjalan lurus hingga terdengar suara mengerikan itu lagi. Siapa? Sita berlari ketakutan sembari berbisik lirik jika dirinya berhalusinasi. Dari kejauhan, terlihat sosok Adil yang sibuk memandikan jenazah. Sita mendekati kakaknya itu dan... Tangan Adil penuh dengan semen putih hingga mayat yang dilecehkan itu bangkit kembali. Tidakkah kau lihat? Kebenaran sudah ada di depan mata namun Sita selalu menampingnya. Ia mempercepat langkah berlari hingga masuk ke pintu merah yang berisi toko roti masa kecil dulu. Ayah dan ibu sudah menunggu di luar dan melampaikan tangan lalu menghilang begitu saja. Sita berlari lagi menyusuri lorong yang gelap di mana suara Pak Wahyu kembali terdengar. Ia ingat kata-kata Wahyu tentang nurani yang merupakan hasil dari proses berpikir manusia. Sita terenyah melihat 5 sosok yang berdiri di depannya. Mereka mengaku ketakutan dan merintih minta tolong. Mereka meminta Sita untuk menolong Ismail. Sita bertanya bagaimana cara untuk menolong Ismail. Dalam kebingungan yang melanda, Sita teringat perkataan Juwita untuk menutup mata dan menggunakan rasa percaya. Sita lari lagi menghampiri 5 sosok yang di depan mereka ada Ismail.
Ismail berkata jika ia sangat ketakutan dan menuju ke atas. Sita membawa Ismail lari keluar dari terowongan bersama. Mereka menemukan lubang di dalam tanah di mana Sita mengajak Ismail untuk lompat ke sana. Ismail menolak seraya mengucapkan terima kasih karena kini tak akan ada korban lagi setelah dirinya. Sosok Pak Wahyu mengejar dengan tarian Bengawan Solonya dan Sita terjun bebas cukup lama dan terbangun masih berada di dalam kuburan. Ternyata ia bermimpi setelah ketiduran beberapa jam di sana. Ia masih bersama jasad Pak Wahyu yang mati dan kaku. Sita berteriak memanggil Adil, namun ular keluar dari dalam pipa. Ular itu sempat merambat ke atas dada namun langsung masuk ke dalam mulut Pak Wahyu. Sita yang ketakutan memanggil handycam dan diarahkan ke jasad Pak Wahyu. Pria itu bangkit dan menoleh ke arah kamera. Ia hendak berkata namun mulut sudah terkunci. Wahyu tak bisa bicara lagi dan hanya bisa menjerit didera siksaan. Sita menangis melihat tanah mulai sempit dan menghimpit kepala Wahyu sampai pecah. Setelah pecah, kepala Wahyu kembali semula dan dihimpit lagi sampai pecah. Kini palu besar menghantam kepala secara membabi buta hingga sekujur kepala remuk redam. Sita menangis namun penyiksaan masih terus berlanjut. Setelah kepala Wahyu utuh, ular besar keluar dari mulutnya dan ular itu mencabik kepala Wahyu sampai hancur dan menghilang. Kepala Wahyu kembali utuh meski darah membasahi kain kafan. Tiba-tiba Sita tak kuat melihat sosok mengerikan yang bertanya, "Man Rabbuka?" Sita menangis sembari memohon ampun hendak bertobat dari kekafiran setelah bertahun-tahun menolak percaya kebenaran. Samar-samar terdengar suara orang melantunkan doa taubatan nasuha. Sita pun mengikuti doa itu berulang kali di tengah guncangan hebat yang mendera jasad Pak Wahyu. Seketika itu, Adil menggali makam dan mengeluarkan Sita dari liang lahat. Leher Adil terkena gigitan ular hingga membuat matanya bengkak. Akhirnya, Sita bisa selamat dari kematian dan tanah menghantam tubuh Wahyu yang telah rusak. Adil tak kuat berjalan dan jatuh ke tanah. Kini kaki kanannya mulai lumpuh dan suara Wahyu terdengar bahwa hukuman manusia setelah mati adalah tergantung pada apa yang paling ditakutkan oleh masing-masing orang. Tergantung apa yang paling kau takutkan. Ia yakin bahwa apa yang paling ditakutkan oleh semua manusia adalah fakta tentang kebenaran siksa kubur. Terdengar suara Pak Pandi yang memanggil Nani untuk segera tidur karena esok hari mereka hendak plesir setelah memakamkan jasad Pak Wahyu di hari itu. Dan film pun berakhir. Jalan cerita yang luar biasa dari sutradara terbaik se-Indonesia Raya ini memang tak bisa diremehkan. Bobot isi dari percakapan yang disajikan mengandung makna mendalam tentang arti kehidupan. Jokan kembali mengajak para penonton untuk memahami esensi kehidupan yang sebenarnya. Jika ketakutan berlebihan terhadap neraka dapat melunturkan kewarasan, maka yang terbaik adalah bertakwa tanpa mengharap surga. Bahkan banyak hadis dan dalil yang menjelaskan siksa kubur. Dalam riwayat Muslim dikatakan bahwa Rasulullah bersabda para penghuni kubur akan disiksa dengan siksaan yang didengar oleh hewan ternak. Rasulullah sudah mengajarkan doa agar terhindar dari siksa kubur yang biasa dibaca sebelum salam di setiap akhir sholat. Film ini menegaskan pemahaman sejati tentang agama, yaitu bukan hanya siksa dan ancaman, melainkan soal kesungguhan hati, bahwa kita benar-benar percaya meski takut untuk mempercayainya. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarik.